Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, teacher. Pintar ya. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, sebelum join tadi sudah makan belum? Sudah. Alhamdulillah sudah. Nah, tetap jaga kesehatan selalu ya di saat pandemi seperti ini dan selalu memakai masker kemana-mana ya. Dan jangan lupa juga memakai hand sanitizer kemana-mana ya. Nah, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini dimulai, persiapkan terlebih dahulu alat tulisnya. Seperti itu ya. Sudah siap untuk belajar hari ini? Ya. Sudah. Ya, oke, pintar. Nah, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini, dimulai, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Saat ini kita memasuki musim apa, anak-anak? Musim Musim apa? musim hujan bukan? Musim hujan. Pintar sekali. Kita saat ini memasuki musim hujan. Nah, pada saat musim hujan seringkali kita mengalami suatu kejadian-kejadian yang tidak terduga atau kejadian yang tidak diinginkan. Nah, coba sebutkan kejadian-kejadian apa saja itu. Mungkin pada info terbaru, info terkini yang terjadi di suatu wilayah tertentu pada saat musim hujan, apa? Kejadian apa? Banjir. Pinter. Ada lagi? Longsor. Tanah longsor. Pinter. Ada lagi? Nah, pada kejadian banjir atau tanah longsor, nah, penyebab dari kejadian tersebut apa? Ada yang tahu? Penyebabnya apa sih? Kok bisa terjadi suatu kejadian yang tidak diinginkan seperti banjir, tanah longsor, seperti itu? Ada yang tahu tidak penyebabnya apa? Banjir silakan tersumbat. Apa? Ada yang tahu? Membuang sampah sembarangan. Pinter, ya, membuang sampah sembarangan. Ada lagi? Penebangan pohon secara liar. Pinter sekali, penebangan hutan secara liar. Ada lagi? Nah, untuk itu, agar tidak terjadi kejadian-kejadian seperti banjir, tanah longsor, maka kita harus menjaga lingkungan seperti itu. Karena apa? Karena salah satu penyebab terjadinya banjir, tanah longsor, yaitu minimnya kesadaran manusia akan menjaga lingkungan sekitar. Seperti halnya membuang sampah sembarangan, atau penebangan hutan, menebang hutan secara liar. Seperti itu ya anak-anak. Nah, selanjutnya coba kalian amati bentar. Nah, coba kalian amati salah satu penyebab kerusakan lingkungan. Nah, ini gambar apa anak-anak? Yang pertama. Pohon yang sudah Jangan pohon liar. Yap, pinter, yaitu salah satu penyebab kerusakan lingkungan. Bentar.
salah satu penyebab kerusakan lingkungan yaitu penebangan hutan secara liar. Nah, dampaknya apa sih dari penebangan hutan secara liar? Yaitu yang pertama, apa anak-anak? Longsor. Yang kedua, Banjir. nah, yang ketiga, Kekeringan saat musim kemarau. pinter. Ya, nah, salah satu penyebab kerusakan lingkungan yaitu penebangan hutan secara liar. Nah, dampak dari penebangan hutan secara liar yaitu terjadinya tanah longsor dan banjir pada saat musim hujan. Begitupun pula terjadinya kekeringan pada saat musim kemarau. Nah, mengapa demikian? Ada yang tahu? Kelalaian warga. Iya, betul sekali. Ada lagi? Ada lagi tidak? Kelalaian masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Pinter. Ada lagi? Ada lagi tidak? Karena yang salah, betul sekali. Jawaban-jawaban dari kalian semua sangat betul sekali. Nah, Ibu Guru tambahkan yaitu apa sih penyebab atau mengapa penebangan hutan secara liar tersebut mengakibatkan suatu bencana-bencana yaitu banjir dan tanah longsor seperti itu ataupun kekeringan pada musim kemarau karena kemampuan tanah yang semakin berkurang seperti itu atau bisa dikatakan sebagai karena tidak adanya tempat penampungan air yang ada di dalam tanah seperti itu. Karena apa? Karena seperti halnya penebangan hutan, pohon-pohon semua ditebangin seperti itu. Ya, jadi tidak ada tumbuhan di suatu wilayah. Nah, hal tersebut menyebabkan keadaan pada saat hujan tidak ada air, keadaan air pada saat hujan tidak ada tempat untuk menampung air tersebut di dalam tanah. Seperti itu, yang mengakibatkan keadaan tanah tidak kokoh. Nah, dampaknya apa? Dampaknya ya tadi itu tanah longsor dan banjir seperti itu dan kekeringan di musim kemarau seperti itu. Jadi kalian harus menjaga lingkungan ya, harus menjaga lingkungan, tidak boleh merusak lingkungan sekitar seperti itu ya. Contohnya, contoh hal kecil membuang sampah pada tempatnya seperti itu. Kalian juga bisa menanam tumbuhan di lingkungan sekitar seperti itu. Dari sini paham? Ada yang belum paham? Jika sudah paham semua, coba kalian simak. Nah, coba kalian simak bahan ajar yang terdapat pada teks screen ini. Oh, maaf. Bukan ini. Baik. Kalian simak pada teks screen ini. Oh iya, anak-anak. Sebelum kita simak teks yang terdapat pada teks screen ini, dapat disimpulkan bahwasanya begitu pentingnya peran tumbuhan untuk pemanfaatan air. Seperti itu. Begitu pentingnya peran tumbuhan dalam pemanfaatan air yang salah satunya tadi yaitu tempat menampungnya air di dalam tanah. Seperti itu. Nah, coba kalian simak baik-baik. Ada yang ingin membacakan? Ayo, ada yang ingin membacakan?
Jika tidak, ya sudah ya. Ya, kalian simak pada paragraf pertama. Sumber air akan selalu ada apabila daerah peresapan air selalu tersedia. Daerah peresapan air terdapat di daerah yang banyak tumbuhan. Tumbuhan mampu memperkokoh struktur tanah. Pada saat hujan turun dan permukaan tanah yang terdapat tumbuhan, maka air tidak langsung hanyut, tetapi air akan terserap dan tersimpan di dalam tanah. Seperti itu. Air yang tersimpan dalam tanah akan menjadi air tanah. Air akan lebih mudah meresap jika terdapat banyak tumbuhan. Seperti itu. Nah, air yang meresap akan diserap oleh akar tumbuhan. Adanya air dan akar di dalam tanah menyebabkan struktur tanah menjadi kokoh dan tidak mudah longsor. Seperti itu. Nah, maka dari itu dapat disimpulkan bahwasanya sangat tidak boleh masyarakat untuk menebang hutan secara liar. Karena apa? Karena ini peran tumbuhan menjadi tidak ada. Seperti itu. Peran tumbuhan menjadi tidak ada di dalam tanah. Seperti itu. Akibatnya air pada saat hujan turun, air tidak bisa ditampung di dalam tanah. Yang artinya tanah menjadi tidak kokoh dan mudah longsor. Seperti itu. Selanjutnya, nah berikut ada teks tentang hutan. Saat ini hutan banyak yang gundul akibat penebangan liar. Selain penebangan, hutan dapat merusak akibat pembakaran. Pepohonan di hutan ditebang atau dibakar dengan alasan tertentu. Seperti untuk membuka lahan pertanian, perumahan, atau industri. Kegiatan-kegiatan ini dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan air. Akibatnya pada saat hujan terjadi banjir dan pada saat kemarau banyak daerah mengalami kekeringan. Seperti itu. Nah, ada pula contoh-contoh lain seperti pembangunan jalan yang menggunakan aspal dan beton. Nah, dalam pembangunan ini dapat menghalangi meresapnya air hujan di dalam tanah yang mengakibatkan saat hujan air tidak dapat meresap ke dalam tanah. Hal ini menyebabkan terjadinya banjir dan air menggenangi jalan-jalan. Seperti itu. Nah, itulah sebabnya mengapa di daerah-daerah tertentu mengalami banjir dan tanah longsor. Karena apa? Karena tidak ada penampungan air di dalam tanah. Seperti itu. Nah, dari sini ada yang bisa menyimpulkan. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya yaitu pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Apa ya? Ya, pentingnya makhluk hidup dalam pemanfaatan air. Jadi, kita sebagai makhluk hidup harus bisa memanfaatkan air sebaik-baiknya. Seperti itu, agar tidak terjadi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Seperti itu. Nah, dari sini ada yang ditanyakan. Ada yang belum paham? Tidak. Baik. Jika tidak, nah, seperti yang tadi kita simpulkan, bahwasanya pentingnya peran tumbuhan dalam pemanfaatan air. Nah, sekarang kita amati teks berikut.
yaitu pemanfaatan sumber daya air dalam kehidupan manusia. Yang pertama apa? Coba sebutkan. Ada yang berani menyebutkan? Ada yang berani menyebutkan yang pertama? Pemanfaatannya apa? Yang pertama Sebagai yaitu sumber pengairan dalam pertanian. sebagai pemenuhan kebutuhan rumah tangga. 3. pintar. Ya, yang sumber tenaga listrik. Yap, pintar. Yang pertama yaitu sebagai sumber pengairan dalam pertanian. Nah, pemanfaatan sumber daya air sangat cukup dan sangat dibutuhkan untuk mengairi lahan pertanian. Nah, pengaliran dalam pertanian seringkali dilakukan petani pada musim kemarau, di mana hujan tidak turun. Nah, jadi pada saat musim kemarau, air digunakan atau dimanfaatkan oleh petani untuk mengairi pertaniannya dan memanfaatkan dengan baik. Jadi tidak berlebihan. Karena apa? Karena jika kita memanfaatkan air secara berlebihan atau tidak memanfaatkan air tidak pada porsinya, maka akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Contohnya pada saat pada bidang pertanian, petani memanfaatkan air dengan cukup, dengan sebaik mungkin, dan sehingga hasil pertaniannya juga sangat bagus seperti itu. Nah, apa jadinya jika petani tersebut memanfaatkan air secara berlebihan? Ada yang ingin menjawab? Apa jadinya jika petani tersebut memanfaatkan air secara berlebihan? Sawah akan kekeringan. Iya, gagal panen. Karena apa? Karena pemanfaatan air secara berlebihan akan memberi dampak pada hasil pertaniannya. Seperti itu. Jadi, dalam pemanfaatan air, kita harus bisa memanfaatkan sebaik mungkin. Seperti itu. Itu contoh dalam hal pertanian. Yang kedua dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga, yaitu apa? Contohnya dalam sehari-hari. Ada yang bisa menyebutkan? Dalam sehari-hari ada yang bisa menyebutkan? Yang sering kalian lakukan dalam pemanfaatan air, apa coba? Mencuci baju. Pintar. Ada lagi? Cuci piring. Pintar. Ya, pintar. Ada lagi? Minum. Pintar. Ya, jadi Menyiram tanaman. Pintar. Ya, jadi dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga ada berbagai macam yang sering kita lakukan dalam memanfaatkan air. Yang pertama, minum, mandi, mencuci, memasak, seperti itu. Nah, dalam selanjutnya yaitu sumber tenaga listrik. Nah, pada sumber daya air menjadi salah satu sumber pembangkit tenaga listrik yang disebut dengan PLTA. Air yang mengalir deras dari sumbernya dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik. Seperti itu. Turbin yang berputar akan mengubah energi potensial dari air menjadi energi mekanis. Energi mekanis lalu diubah menjadi generator listrik menjadi energi listrik. Hal tersebut membuat pemerintah membangun banyak waduk dan bendungan untuk menampung dan mengalirkan air sehingga mencukupi kebutuhan air untuk membangkitkan tenaga listrik. Seperti itu. Selanjutnya yaitu sebagai bahan baku. Contohnya industri pembuatan es batu,
Nah, jika tidak ada air, apakah bisa industri tersebut bekerja dengan baik? Tidak. Tidak. Ya, betul sekali tidak. Karena apa? Karena bahan bakunya yaitu air. Seperti itu. Jadi jika tidak ada air, maka beberapa industri seperti es batu, air mineral itu tidak akan berjalan dengan baik. Seperti itu. Selanjutnya yaitu media kebersihan. Nah, contohnya dalam sehari-hari, apa coba? Ada yang bisa menyebutkan? Ada yang bisa menyebutkan? Apa teacher? Ada yang bisa menyebutkan pemanfaatan Pertanyaannya air? tadi apa teacher? Ya, ya betul. Pemanfaatan air sebagai media kebersihan, yaitu pada saat membersihkan alat masak, mencuci piring. Jika tidak ada air, apakah bersih piring-piring tersebut? Tidak. Ya, pintar tidak. Kemudian pada saat mandi, jika tidak ada air, bagaimana tentang kebersihan kita? Bagaimana kebersihannya? Apakah bersih tubuh kita pada saat mandi? Tidak. Tidak. Betul, tidak. Nah, selanjutnya indikator kelestarian lingkungan. Nah, pada poin ini, pada indikator kelestarian lingkungan, air dibutuhkan oleh makhluk hidup. Tanaman membutuhkan air untuk tumbuh dan berkembang. Hewan juga demikian, membutuhkan air untuk kelangsungan hidupnya. Jika sumber daya air tidak tersedia, maka apa yang akan terjadi? Banyak tanaman yang akan mati. Seperti itu, karena kekeringan. Dan hewan juga kekurangan air untuk minum. Nah, jika kekurangan air untuk minum, apa yang akan terjadi? Maka apa? Tubuh kita sulit untuk melakukan aktivitas. Seperti itu. Nah, jadi pentingnya pemanfaatan air dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya pemanfaatan air bagi makhluk hidup dalam kehidupan sehari-hari. Itu. Selanjutnya memperlancar perekonomian rakyat. Nah, seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa air berpengaruh terhadap beberapa industri. Seperti tadi contohnya pertanian, ya bercocok tanam. Jadi jika masyarakat atau petani memanfaatkan air sebaik mungkin, Nah, jika petani memanfaatkan air sebaik mungkin, sehingga hasil pertaniannya juga memiliki tingkat memiliki hasil pertanian yang bagus seperti itu, maka perekonomian rakyat juga semakin bagus dan berjalan lancar seperti itu. Nah, dari sini ada yang ditanyakan tentang manfaat air atau pemanfaatan air dalam kehidupan sehari-hari? Tidak. Nah, selanjutnya coba perhatikan teks berikut. Siklus air bagi kelangsungan makhluk hidup. Ini hampir sama dengan tadi, dengan teks yang sebelumnya, yaitu air merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan di muka bumi. Kebutuhan dasar ini berarti air menjadi kebutuhan yang sangat vital bagi makhluk hidup. Dari manusia, hewan, bahkan tumbuhan sangat membutuhkan air untuk bertahan hidup.
Seperti itu. Nah, baik dari sini jika tidak ada yang ditanyakan, coba kalian amati, bentar. Ini. Coba kalian amati video yang Ibu tayangkan ya. Nggak bisa ya. Oh iya. Ada musiknya anak-anak? Ada suaranya? Ada tapi kecil Oh iya. suaranya. Ada tapi kecil. Baik. Terdengarkah anak-anak? Iya, masih tetap kecil. Silakan renungkan dan jawab. Apa pendapatmu tentang kondisi lingkungan tersebut? Silakan renungkan dan jawab. Ya, gambar tersebut menunjukkan lingkungan yang bersih dan indah, perairan yang bersih dan tumbuhan yang subur, sangat nyaman untuk dihuni. Perhatikan gambar kedua berikut. Apakah kalian menyukai kondisi lingkungan pada gambar tersebut? Silakan renungkan dan jawab. Apa pendapatmu tentang kondisi lingkungan tersebut? Silakan renungkan dan jawab. Ya, gambar tersebut menunjukkan kondisi lingkungan yang sangat kotor, banyak sampah yang mengapung di perairan, dan tidak ada tumbuhan hijau yang tumbuh di sekitar. Sangat tidak nyaman bukan untuk dihuni. Dari dua gambar tersebut, apakah lingkungan berguna bagi manusia? Kenapa? Coba renungkan. Apa saja keuntungan yang diperoleh manusia jika menjaga lingkungan? Lalu, apa akibatnya jika manusia tidak menjaga lingkungan? Jika manusia menjaga lingkungan, semua kebutuhan hidup manusia dapat terpenuhi. Namun, jika manusia tidak menjaga lingkungan, lingkungan menjadi rusak dan tidak memberikan manfaat, bahkan dapat menimbulkan kerugian dan bagi manusia. Dalam hal ini, air memiliki peran penting dalam keseimbangan alam. Lingkungan perairan yang tercemar dapat merusak ekosistem setempat seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Oleh karena itu, air memiliki begitu banyak manfaat bagi keberlangsungan makhluk hidup yang ada di bumi. Mari kita bahas manfaat dari air. Manfaat air bagi manusia. Pertama, untuk minum. Dalam sehari, manusia harus mengonsumsi air sebanyak kurang lebih 2 liter air. Kedua, untuk memasak. Misalnya, untuk merebus bahan makanan tertentu. Ketiga, untuk membersihkan diri. Manusia menggunakan air untuk membersihkan diri dari kuman dan bakteri penyebab penyakit. Keempat, untuk mencuci bahan makanan. Sebelum dikonsumsi, sebaiknya bahan makanan seperti sayur dan buah menggunakan air mengalir agar bakteri ataupun kuman segala sesuatu sayur dapat terbuang. Selain itu, air juga dapat dimanfaatkan untuk mencuci dan membersihkan pakaian yang kotor. Manfaat air bagi hewan. Pertama, untuk minum. Sama seperti manusia, hewan pun butuh minum untuk bertahan hidup.
kedua, untuk membersihkan diri. Hewan membersihkan dirinya untuk menghilangkan kuman dan bakteri dari tubuhnya. Ketiga, sebagai tempat hidup hewan air seperti ikan, lumba-lumba, kura-kura, ubur-ubur, ataupun gurita. Manfaat air bagi tumbuhan. Pertama, untuk proses fotosintesis. Air merupakan salah satu zat yang dibutuhkan agar tumbuhan dapat melakukan fotosintesis dengan sempurna. Selain itu, air juga berfungsi untuk melarutkan mineral untuk dibawa ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai manfaat air bagi keberlangsungan hidup makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan. Selanjutnya, sudah menjadi tanggung jawab bagi kita sebagai manusia yang mendiami bumi ini untuk senantiasa menjaga lingkungan perairan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Nah, anak-anak dari video ini ada yang belum paham tentang pemanfaatan air bagi makhluk hidup. Ada yang belum paham? Jika sudah paham semua, silahkan kalian kerjakan ya tugas atau soal latihan. Nanti pengerjaannya ada di Google Form. Nanti ibu kirim di GC saja linknya. Nah, ibu sebentar. Nah, ibu tayangkan terlebih dahulu LKPD-nya ya, latihan soalnya seperti apa, seperti itu, agar kalian paham. Nah, yang pertama, yaitu menganalisis manfaat air bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi manfaat air bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari itu apa saja? Silahkan kalian analisis pada kolom jawaban yang sudah tersedia di dalam Google Form nanti ya. Yang kedua yaitu menganalisis manfaat air bagi tumbuhan. Selain bagi manusia, tumbuhan juga mempunyai peran penting dalam pemanfaatan air. Nah, contohnya apa saja? Nanti silakan kalian analisis. Selanjutnya yaitu hewan. Menganalisis manfaat air bagi hewan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang kedua ya, yang terakhir yaitu menganalisis kegiatan positif dan negatif dalam pemanfaatan air. Seperti itu. Jadi dalam pemanfaatan air juga terdapat kegiatan positif dan negatif. Seperti contoh, ada yang bisa mencontohkan salah satu kegiatan positif dan negatif? Contohnya misalkan Menghemat air. ya, pinter, menghemat air. Nah, salah betul sekali, menghemat air salah satu contoh kegiatan positif dalam pemanfaatan air. Nah, yang selanjutnya salah satu kegiatan positif dan negatifnya misalkan dalam bidang industri. Bidang misalkan pabrik makanan. Nah, dalam kegiatan industri yaitu pabrik makanan ya, salah satu kegiatan positifnya yaitu dengan menggunakan air, dengan memanfaatkan air dengan sebaik mungkin, maka industri tersebut bisa mengolah suatu makanan sehat bagi kita semua. Seperti itu. Nah, contoh negatifnya apa? Ada yang tahu? Oke. Nanti kita